Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara Daring Puspita Ayu. Kali ini kita akan membahas tentang sesi perawatan tangan dan kuku atau manicure. Perkenalkan, nama saya Anida Nur Maulina sebagai instruktur pada sesi ini. Waktu pembelajaran pada sesi ini akan ditempuh dalam 10 kali pertemuan. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan, teknik perawatan tangan dan kuku, serta cara pengurutan yang baik dan benar. Perawatan tangan dan kuku adalah salah satu usaha untuk memperoleh kesehatan dan keindahan tangan dan kuku yang dapat dilakukan secara teratur. Adapun manfaat dari perawatan tangan dan kuku adalah melalui perawatan tangan dan kuku akan menjadi halus dan lembut sehingga penampilan menjadi indah dan menarik. Dengan pengurutan tangan dan kuku, peredaran darah menjadi lancar dan akan membuat tangan dan kuku menjadi sehat. Mari kita mulai sesi ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan: tempat sampah, baskom kecil untuk merendam tangan, handuk putih kecil, waslap, manicure set untuk merawat kuku dan kutikula, kikir, gunting kutikula, nail buffer, orange wood sticks, dan sikat kuku, kapas dan tisu, sabun mandi cair, kapas kering yang dibentuk bola-bola bertangkai, kapas lembab bentuk segi empat, persiapan untuk kosmetika, nail remover, body lotion, dan krim massage. Pertama-tama, klien disiapkan. Kedua tangan kita beri tisu, dan perlu digarisbawahi pada perawatan manicure harus mempunyai panjang kuku minimal 3 mm. Dilanjutkan dengan pembersihan dengan air detol dan waslap dari jari-jari sampai siku. Kemudian kuku dibersihkan dengan aseton dengan cara ditekan pada jari kuku, kemudian dihapus ke arah depan. Kita bentuk kuku dengan gunting kuku agar kuku kelihatan indah. Kemudian dilanjutkan dengan mengikir kuku. Cara mengikir yang betul, dari arah samping kiri dan kanan ditarik ke arah tengah dengan satu gerakan. Jadi tidak boleh digosok ya, jadi hanya satu gerakan. Kemudian setelah kuku rapi, dilanjutkan dengan diagnosis. Diagnosis tangan diawali dengan jenis kulit tangan. Apakah berminyak, kering, ataupun normal. Kemudian bentuk tangan, apakah besar, panjang, kecil, atau sedang. Kemudian bentuk jari, besar, kecil, sedang, panjang, pendek, atau runcing. Kemudian bentuk kuku, apakah bulat, persegi, persegi panjang, lonjong, kuku terpelihara setengah panjang, atau kuku terpelihara panjang.
kelainan tangan dan kuku. Pembuluh darah timbul, ruas jari besar, ini buku jari, telapak tangan, apakah kasar? Kemudian kapalan, berkeringat atau tidak, kuku rapuh atau berbintik-bintik putih. Kemudian dilanjutkan dengan perendaman. Dengan di dalam baskom kita beri air sabun, kemudian kita beri garam mineral 1 sendok teh untuk relaksasi otot. Kemudian kedua tangan kita rendam sambil kita sikat dengan sikat manikur. Tujuan perendaman agar kulit menjadi lunak, sehingga pada waktu merawat kutikula dapat dilakukan dengan mudah. Kita keringkan dengan handuk. Kita mulai merawat dengan kutikula. Memakai krim kutikula, kita oleskan dengan tangan pada kuku tangan. Kita ambil pendorong kutikula, kita alasi terlebih dahulu dengan tisu, kemudian kita dorong kutikula pada masing-masing kuku. Kita dorong ke arah atas, dari ujung kuku ke arah atas, dari samping kuku kita dorong ke arah atas. Setelah mendorong kutikula, kita mengorek kuku pada bagian samping kiri dan kanan atau pada bagian ujung kuku dengan menggunakan orange stick. Kemudian akan dilanjutkan dengan menggunting kutikula pada bagian yang menebal pada kiri dan kanan kuku. Selanjutnya, mengurut tangan dan lengan dengan massage krim. Kita letakkan krem massage pada tangan, kemudian kita ratakan dan kita lanjutkan dengan pengurutan tangan dan lengan. Massage yang pertama adalah effleurage, gerakan mengurut dari ujung tangan sampai dengan siku, dilakukan sebanyak 10 kali. Yang kedua adalah friction atau gerakan memutar-mutar dari ujung jari tangan sampai dengan siku, diulang-ulang sampai 10 kali. Agar diperhatikan pada waktu gerakan ke bawah tangan turun dengan mengurut sampai dengan ujung tangan. Kemudian gerakan yang ketiga adalah pétrissage atau gerakan mencubit sampai dengan siku, turun dengan mengurut sampai dengan ujung tangan dan diulang-ulang sampai 10 kali. Kemudian gerakan yang keempat adalah tapotage atau gerakan menepuk dari ujung jari tangan ke arah siku dan diulang sebanyak 10 kali. Yang kelima adalah gerakan zigzag dari ujung jari tangan ke arah siku, diulang-ulang
sebanyak 10 kali. Kemudian vibrasi atau gerakan menggetar dari ujung tangan ke arah siku diulang-ulang sebanyak 10 kali. Kemudian gerakan paduan. Kita pegang telapak tangan, kita tekuk ke atas bawah, samping kiri, samping kanan, dan kita putar. Dan kita ulang-ulang sebanyak 10 kali. Gerakan ini dilakukan pada tangan kiri dan kanan. Kemudian tangan dikeringkan. Perhatikan cara menggunakan handuk pada waktu mengeringkan tangan. Selanjutnya kita oleskan hand body lotion agar kulit menjadi halus dan lembut. Selanjutnya akan dilaksanakan mewarnai kuku. Pertama yang dilakukan setelah tangan dibersihkan, kemudian dilakukan pengamplasan tangan dengan buffer dari step 1, 2, 3, dan 4 yang tujuannya adalah mengkilapkan cat kuku. Pertama, dengan mengoleskan base coat yang tujuannya mencegah kontak langsung cat kuku dengan kuku agar kuku tidak menjadi kuning. Mengoleskan cat kuku mulai bagian tengah terlebih dahulu, kemudian kiri dan kanan. Apabila kurang rapi, dapat dirapihkan dengan cotton bud yang diberi aseton. Kemudian kuku dikeringkan di bawah sinar UV. Setelah kering, baru mengoleskan top coat. Kegunaan top coat untuk mengkilapkan kuku. Demikian perawatan tangan dan kuku atau manicure. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam perawatan tangan dan kuku, yang perlu diperhatikan adalah teknik perawatan dan cara pengurutan yang baik dan benar. Terapis tidak boleh mempunyai kuku yang panjang. Demikian pembahasan dari perawatan tangan dan kuku kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan didiskusikan pada forum grup diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam pembahasan aplikasi cat kuku atau nail art dari LKP Puspita Ayu. Perkenankanlah, nama saya Ibu Keni Ade Masduki sebagai instruktur pada sesi ini. Waktu pembelajaran dapat ditempuh selama 10 kali pertemuan. Di dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai alat dan bahan yang akan digunakan dan teknik aplikasi kutek pada kuku, kaki, dan tangan. Marilah kita lihat sesi ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain tempat sampah,
handuk putih kecil, bantal kecil atau busa, kapas atau tisu, nail remover, cotton bud, vitamin kuku, base coat atau pelapis dasar kuku, pewarna kuku, top coat atau pelapis akhir perwarna kuku, pengering cat kuku, dan pernak-pernik untuk hiasan nail art. Pertama yang dilakukan setelah tangan dibersihkan, kemudian dilakukan pengamplasan tangan dengan buffer dari step 1, 2, 3, dan 4 yang tujuannya adalah mengkilapkan cat kuku. Cara pemakaian buffer dengan cara digosok pada permukaan kuku. Selanjutnya dioleskan pada kuku base coat yang berfungsi untuk melindungi kuku terhadap kontak langsung dengan cat kuku agar kuku tidak menjadi kuning. Cara pengolesan base coat cukup tipis pada bagian tengah kuku, kiri dan kanan. Dilanjutkan dengan aplikasi pewarna kuku. Untuk nail art, warna cat kuku tidak ada pembatasan. Warna apa aja bisa dipakai tergantung dari selera. Setelah pemakaian cat kuku, kita mengaplikasikan lem khusus untuk kuku berbentuk gel. Kita aplikasikan satu persatu, kemudian kita ratakan dengan kuas khusus untuk nail art. Kemudian kita mulai memasang pernak-pernik atau hiasan kuku yang kita inginkan dan dibentuk sesuai selera. Dalam contoh ini ditempelkan satu pernak-pernik Swarovski yang besar, kemudian dikombinasi dengan pernak-pernik yang kecil pada samping kiri dan kanan. Untuk mengeringkan gel atau cat kuku tadi, kuku dimasukkan dalam sinar UV atau alat khusus pengering cat kuku. Inilah hasil nail art. Bisa dibandingkan tangan kiri dan kanan dengan pemasangan nail art lebih cantik, indah, dan menawan. Demikian pembahasan nail art kali ini. Semoga harapan saya dari ini dapat memberikan cara aplikasi cat kuku atau nail art yang baik dan benar. Apabila ada pertanyaan, silahkan menghubungi grup diskusi pada forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat bergabung dalam pembahasan perawatan kaki dan kuku atau pedikur dari LKP Puspita Ayu. Perkenalkan, nama saya Anida Nurmaulina sebagai instruktur pada sesi ini. Waktu pembelajaran pada sesi ini akan ditempuh dalam 10 kali pertemuan. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan, teknik perawatan kaki dan kuku, dan cara pengurutan yang baik dan benar. Perawatan kaki dan kuku adalah salah satu usaha untuk memperoleh kesehatan dan keindahan kaki dan kuku yang dapat dilaksanakan secara teratur. Adapun manfaat dari perawatan kaki dan kuku adalah melalui perawatan kaki dan kuku akan menjadi halus dan lembut, sehingga penampilan menjadi indah dan menarik. Dengan pengurutan kaki dan kuku, peredaran darah menjadi lancar dan akan membuat kaki dan kuku menjadi sehat. Mari kita mulai sesi ini. Di dalam perawatan pedikur diperlukan alat, tempat sampah, baskom kecil, waslap, perangkat pedikur yang telah disterilkan, kikir, gunting kuku, nail buffer, orange boot stick, dan sikat kuku. Dan bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain kapas dan tisu, sabun mandi cair, kapas kering yang telah dibentuk bola-bola dan bertangkai, kapas lembab bentuk segi empat, nail remover, cuticle message, cuticle remover, patch foliage atau talax, body lotion, dan krim massage. Klien dipersiapkan, celana kita lipat sampai dengan lutut, kemudian diberi tisu. Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan, memakai air yang sudah kita beri detol. Dibersihkan mulai dari telapak kaki, kemudian naik ke arah lutut. Kemudian apabila kaki memakai cat kuku, kita bersihkan terlebih dahulu dengan aseton. Kemudian kita kikir dengan arah dari bagian samping ke arah tengah. Perlu digarisbawahi bahwa pengikiran harus satu arah. Di bagian kiri ke arah tengah, di bagian kanan kuku ke arah tengah. Sebelum dikikir tadi, kuku kaki digunting terlebih dahulu. Akan dilanjutkan dengan diagnosa kulit kuku. Terdiri dari pertama, jenis kulit kuku kaki. Berminyak, normal, atau kering. Bentuk kaki, apakah besar, kecil, panjang, atau sedang, atau jari-jari renggang atau lebar. Kemudian bentuk jari, apakah besar, kecil, panjang, sedang, atau jari kedua lebih panjang. Kemudian bentuk kuku, dari ibu jari apakah lonjong, persegi, persegi panjang, dan bulat. Dan jari yang lain apakah pendek, bulat, dan persegi. Kemudian kelainan-kelainan pada kuku, tapak kaki rata, pecah-pecah pada tumit, pembuluh darah timbul, kapalan, katimumul, lepuh ringan, kulit keringat banyak, kuku keras,
kuku kapur ataupun kuku bergaris. Selanjutnya dengan perendaman. Pada tempat rendaman kaki, kita beri air sabun, sikat, dan garam relaksasi. Kita rendam selama 3-5 menit. Pada tumit kita gosok-gosokkan. Setelah 3 menit kita angkat, kemudian kita keringkan. Selanjutnya merawat kutikula. Kita oleskan krim kutikula pada seluruh jari. Kita dorong kutikula, menggunting dan mengorek kuku. Selanjutnya, mengurut kaki sampai lutut menggunakan massage cream. Kita ratakan dengan gerakan effleurage. Gerakan pertama adalah effleurage. Ini diulang sampai 10 kali. Pada waktu kita melakukan gerakan effleurage, selalu kita tutup dengan gerakan mengurut ke bawah. Kemudian gerakan friction atau gerakan memutar dari mata kaki sampai ke lutut. Setelah sampai di lutut, kita tarik ke bawah dengan gerakan effleurage sampai ujung kuku. Diulangi selama 10 kali. Kemudian gerakan pétrissage atau gerakan mencubit. Dari mata kaki naik ke atas sampai dengan lutut. Kemudian kita tarik ke bawah dengan gerakan effleurage. Gerakan ini diulangi selama 10 kali. Kemudian gerakan selanjutnya tapotage, menepuk kaki dari mata kaki sampai ke lutut dan selalu ditutup mengurut ke bawah. Dengan gerakan effleurage dilakukan selama 10 kali. Ini adalah gerakan zigzag dari mata kaki sampai dengan lutut. Diulang selama 10 kali. Kemudian gerakan vibrasi atau menggetar dari mata kaki sampai dengan lutut. Selalu pada waktu ke bawah dengan pengurutan effleurage. Dilakukan selama 10 kali. Gerakan paduan. Kaki kita tekuk ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan juga gerakan memutar. Kita ulang selama 10 kali. Pada kaki sebelah kiri, urutan massage sama, yaitu effleurage, friction, pétrissage, tapotage, zigzag, menggetar, dan paduan. Kemudian kaki dibersihkan dari mata kaki sampai lutut dengan air hangat menggunakan washcloth. Setelah kaki bersih, kita keringkan sampai kering. Selanjutnya kita beri foot lotion atau menggunakan
body lotion. Kita oles tipis, kemudian kita ratakan. Kemudian mewarnai kuku kaki. Kita letakkan tisu untuk alas kaki. Kemudian kita beri base coat. Fungsi daripada base coat adalah mencegah kontak langsung antara kutek dengan kuku. Setelah pemasangan base coat, kita pasang alat peregang jari dari busa, kemudian kita beri kutek. Cara mengoleskan kutek, pertama pada bagian tengah, kemudian bagian kiri dan kanan. Apabila tidak rapi, bisa dirapikan dengan cotton bud yang diberi aseton. Inilah hasil akhir perawatan kuku pedikur. Dalam perawatan kaki dan kuku yang perlu diperhatikan adalah teknik perawatan dan cara pengurutan kaki dan kuku yang baik dan benar, dan terapis tidak boleh mempunyai kuku yang panjang. Demikian pembahasan perawatan kaki dan kuku. Saya harapkan daring ini dapat memberikan petunjuk cara perawatan kaki dan kuku yang baik dan benar. Apabila ada pertanyaan, silahkan menanyakan pada grup diskusi forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat bergabung dalam pembahasan perawatan wajah tidak bermasalah di LKP Puspita. Perkenalkan, nama saya Ibu Keni Ade Masduki sebagai instruktur pada sesi ini. Pada pembelajaran pada sesi ini akan ditempuh selama 10 kali pertemuan. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai 1. Alat bahan yang akan digunakan. 2. Teknik pengurutan perawatan wajah tidak bermasalah. 3. Cara pengurutan yang baik dan benar. Perawatan wajah tidak bermasalah merupakan salah satu untuk memperoleh kesehatan dan keindahan wajah tidak bermasalah yang dapat dilakukan secara rutin dan teratur. Adapun manfaat dari perawatan wajah tidak bermasalah adalah 1. Melalui perawatan wajah tidak bermasalah, kulit wajah akan menjadi halus, lembut, sehingga penampilan menjadi lebih indah dan menarik. Dengan pengurutan, kulit wajah tidak bermasalah. Peredaran darah, terutama pada kulit, akan lancar. Aktivitas kelenjar paling akan terangsang, akan membuat kulit wajah menjadi sehat. Mari kita mulai sesi ini. Adapun alat yang dibutuhkan pada perawatan wajah tidak bermasalah adalah kapas lembab bentuk segi 4, tisu, spons, pembersih komedo, kuas masker, handuk kecil, bondu, gunting, facial bed, penguap wajah, dan baskom kecil. Persiapan kosmetika, milk cleanser, face tonic, facial massage cream, masker, air mawar, pelembab atau shooting lotion. Pertama lakukan adalah membersihkan mata dan bibir dengan eye makeup remover. Cara membersihkan bibir, kapas yang telah diberi eye makeup remover dioleskan dari bagian tepi atau luar ke arah tengah. Selanjutnya, wajah dibersihkan dengan cleansing milk dengan cara meletakkan pada 5 poin dengan urutan dahi, hidung, pipi kiri, pipi kanan, dan dagu. Kemudian diratakan dari dagu ke arah pelipis, dari dahi ke arah pelipis, dan dari hidung diratakan. Pada waktu meratakan, cara meratakan gerakannya harus diangkat ke atas. Juga pada bagian leher kita bersihkan. Kita hapus dengan tisu. Cara pemakaian tisu adalah sebagai berikut. Cara menghapus pada bagian dahi terlebih dahulu, kemudian bagian mata, bawah mata, hidung melingkar mulut. Sampai semua susu pembersih atau cleansing milk dapat terangkat ke atas. Kemudian dilanjutkan dengan spons yang telah kita celupkan dengan air hangat. Pada perawatan wajah, kita anjurkan untuk pengangkatan cleansing milk menggunakan spons. Kita tidak menganjurkan menggunakan waslap karena waslap dipergunakan untuk perawatan tangan atau manikur dan perawatan kaki atau pedikur. Setelah kulit dalam keadaan bersih, kemudian dilanjutkan dengan
mendiagnose kulit. Pertama, jenis kulit adalah berminyak, normal, kering, ataupun campuran. Tonus dan turgor, kendor atau kuat. Juga kelainan-kelainan kulit, kerut-kerut pada dahi, kemudian di antara alis, di seputar mata, hidung, mulut, kemudian pori-pori kelihatan atau tidak. Cacat yang lain, bekas luka, bekas cacar, tai lalat, flek di bawah mata atau komedo. Bahan kosmetik yang digunakan adalah pembersih. Kita gunakan jenis apa kulitnya, lalu pembersih apa yang kita pergunakan. Kemudian penyegar, tentunya sesuai dengan jenis kulit. Dan pada pengurutan wajah, kita menggunakan massage cream. Dan untuk mengencangkan kulit, kita menggunakan masker, kita pergunakan beauty masker. Untuk perawatan dan pengobatan, pada kelainan berpigmentasi, kita menggunakan bleaching cream. Untuk koperus atau kulit kering, kita berikan cold cream, dan untuk akne menggunakan acne cream. Kemudian kita oleskan massage cream pada wajah dan leher, kita letakkan pada 5 poin, kemudian kita ratakan. Cara meratakan, dari dagu kita tarik ke pelipis, kemudian dari dahi kita tarik ke arah pelipis, dari hidung ke bawah sampai semuanya rata. Kita mulai massage yang pertama. Urutan massage yang pertama adalah effleurage, mengusap dengan lembut pada bagian wajah dari dagu ke arah pelipis, dari dahi ke arah pelipis, diulang sebanyak 10 kali. Kemudian gerakan friction atau gerakan memutar dari dagu ke arah pelipis, sampai di pelipis diberi tekanan dengan gerakan melingkar-lingkar. Massage ini diulang-ulang sampai 10 kali. Kemudian gerakan pétrissage atau menjepit dari dagu sampai dengan pelipis, kita ulangi sebanyak 10 kali. Selanjutnya, gerakan tapotage, pipi atas dengan cara menepuk ke atas, kiri dan kanan. Kemudian tapotage pipi bawah dengan telapak tangan kita tarik ke arah atas. Gerakan ini kita ulang sebanyak 10 kali. Selanjutnya, gerakan mencincang. Dari dagu kita tarik ke arah dahi. Dari dahi turun ke dagu, kita ulang sampai 10 kali. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan vibrasi. Tangan kiri dan kanan kita getarkan dari dagu ke arah kening, dan dilanjutkan dengan gerakan siksah dari pelipis sebelah kiri menuju pelipis sebelah kanan dengan gerakan siksah, dan kita ulang sampai 10 kali. Kita beri usapan wajah secara perlahan. Kita ulang sampai 10 kali. Kemudian kita lanjutkan dengan massage leher. Dari arah kiri ke arah kanan, kita ulang-ulang sampai 10 kali. Dan juga massage leher turun ke dada, kemudian
Kemudian kita angkat naik sampai belakang telinga. Kemudian diangkat dengan tisu. Setelah bersih, langsung dengan spons yang dicelupkan dalam air hangat. Akan dilanjutkan dengan ekstraksi komedo dengan menggunakan sendok una atau komedo ekstraktor. Sebelumnya akan dipergunakan vaposon atau alat penguap muka. Cara pemasangannya tidak boleh terlalu dekat. Setelah uap keluar, kita arahkan ke arah muka. Lamanya kurang lebih 3 atau 5 menit. Dalam mengekstrasi komedo, dilakukan perlahan-lahan. Biasanya komedo banyak di seputar hidung dan dagu. Dan dilanjutkan dengan merapikan alis dengan cara meregangkan dengan tangan kita. Kemudian baru kita cabut alisnya. Setelah bersih, dilanjutkan dengan pengolesan krem mata dan bibir memakai cotton bud. Kita pergunakan lip moisturizer. Pada bagian mata menggunakan eye cream. Kemudian akan dilanjutkan dengan masker. Kita menggunakan beauty masker yang diencerkan dengan air mawar. Dan sebelum dipasang masker, kita tutup terlebih dahulu mata dengan kapas yang telah kita basahi dengan bore water atau air mawar. Beauty masker kita encerkan dengan kekentalan tertentu. Kita oleskan masker dengan arah dari dagu ke arah dahi tanpa terputus. Kemudian dilanjutkan pada leher sampai dengan dada. Kita tunggu sampai kering, kurang lebih selama 5 sampai 10 menit. Kemudian cara pengangkatan masker, busa kita basahkan terlebih dahulu. Kemudian kita basahkan muka yang telah tertempel masker yang sudah kering. Kemudian kita angkat. Penghapusan masker arah selalu ke atas sampai bersih. Selanjutnya kita segarkan kulit wajah model dengan penyegar sesuai dengan jenis kulit. Kita tepuk-tepuk dari arah dagu ke arah pelipis, kemudian dari dahi ke arah pelipis dan seluruh wajah. Kemudian setelah akhir perawatan, tangan kita gosok, kita tekan pipi kiri dan kanan dan atas dan bawah. Yang perlu diperhatikan adalah sesudah perawatan muka, klien kita hanya boleh kita berikan pelembab atau moisturizer. Tidak boleh bermake up karena kulit dalam keadaan tenang. Dan perlu juga sebagai catatan, di dalam perawatan wajah tidak bermasalah tidak menggunakan peeling cream. Peeling dipergunakan untuk perawatan wajah bermasalah. Dalam perawatan kulit wajah tidak bermasalah, yang perlu diperhatikan adalah
1. Kebersihan diri terapis seperti bau badan dan bau mulut. 2. Kebersihan alat dan bahan serta ruangan yang bersih dan nyaman. Ketiga, teknik perawatan dan pengurutan yang baik dan benar. Demikianlah pembahasan perawatan kulit wajah tidak bermasalah. Saya harapkan daring ini dapat memberikan petunjuk cara perawatan wajah tidak bermasalah dengan baik dan benar. Apabila ada pertanyaan, silahkan menanyakan pada grup diskusi forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam pembahasan rias wajah malam atau pesta dari LKP Puspita Ayu. Perkenalkan, nama saya Ibu Keni Ade Masduki sebagai instruktur pada sesi ini. Waktu pembelajaran akan ditempuh selama 10 kali pertemuan. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang 1. Alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Teknik dasar make up, yaitu bagaimana cara menonjolkan bagian yang bagus yang lazim disebut tinting, dan bagaimana cara mensiasati untuk menyembunyikan bagian yang kurang bagus atau disebut shading. Oleh karena itu, di dalam merias wajah malam diperlukan foundation yang tebal, tetapi tetap dalam batas wajar. Demikian juga rose pipi, eyeshadow, ataupun lipstick memakai warna yang cerah supaya kelihatan apabila di bawah sinar lampu. Marilah segera kita lihat sesi ini. Sebelum merias wajah malam atau make up pesta, model terlebih dahulu dibersihkan dengan susu pembersih, kemudian disegarkan dengan penyegar. Setelah muka dalam keadaan bersih, dilakukan diagnosa kulit wajah. Adapun diagnosa antara lain jenis kulit, apakah berminyak, normal, kering, atau campuran. Yang kedua, warna kulit, putih kekuningan, kuning langsat, sawo matang, atau coklat kehitaman. Yang ketiga, bentuk wajah, oval, persegi panjang, persegi, bulat, segitiga, segitiga terbalik, atau belah ketupat. Keempat, kelainan-kelainan antara lain kerut, cacat lain, apakah kerut ada di dahi, antara alis, sekitar mata, sekitar hidung, leher, dan sekitar mulut. Cacat lain, bekas luka, tai lalat, flek, kantung bawah mata, komedo, dan sebagainya. Kemudian bahan kosmetik yang akan dipergunakan harus ditulis pada lembar diagnosa. Pertama, diaplikasikan pelembab atau moisturizer. Diratakan.
ke seluruh wajah dengan usapan lembut. Selanjutnya akan dicampur bedak padat dan bedak cair. Kita campur sampai rata, kemudian dioleskan ke dalam wajah dengan kuas. Kita aplikasikan secara merata pada dahi, pipi kiri, pipi kanan, ataupun hidung. Kemudian kita ratakan dengan cara tap-tap dengan beauty blending. Selanjutnya, kita beri concealer pada bawah mata, kemudian dahi dan dagu. Kita ratakan dengan beauty blender dengan cara tap-tap. Selanjutnya, shading pipi dan hidung. Shading adalah warna eyeshadow yang lebih gelap. Kita letakkan pada pipi, kemudian kita ratakan dengan beauty blending. Kemudian shading pada hidung. Kita ratakan dengan beauty blend. Selanjutnya kita beri highlight atau tinting, yaitu menonjolkan bagian-bagian yang bagus. Selanjutnya akan kita blending dengan beauty blending sehingga memberi kesan lembut dan bagus. Peletakan bedak tabur dengan warna 1 tingkat lebih gelap daripada kulit. Pertama, kita tekan pada bawah mata, kemudian dilanjutkan pada bagian yang lain, kemudian kita haluskan atau kita sapu dengan kuas bedak. Dilanjutkan dengan pemberian bedak padat dengan warna 1 tingkat lebih muda. Dengan menggunakan spons bedak, kita tekan-tekan pertama-tama mulai dari bawah mata. Ini hasil akhir bedak. Kemudian kita akan membuat alis. Cara membuat alis harus dibuat bingkai dulu untuk mengambil titik dari hidung ke pangkal alis. Kemudian dari cuping hidung ke bola mata bagian luar, membuat suatu titik untuk tinggi alis. Kemudian dari cuping hidung ke arah mata luar, terdapat 1 titik untuk panjang alis. Kemudian dari arah mata bagian dalam, kita ambil 1 titik, kemudian kita buat bingkai alis. Setelah bingkai selesai, kita oleskan wax atau lilin atau malam pada alis agar alis tersebut rebah ke bawah, sehingga pada waktu aplikasi alis tidak akan berubah bentuknya. Setelah bingkai alis selesai, kita menggunakan volumizer eyebrow mascara. Ini adalah alis yang lembut untuk tren 2020. Kita bentuk alisnya. Setelah terbentuk, kita beri concealer di bawah alis mata untuk mempertegas bentuk alis. Yang pertama-tama kita pakaikan dulu krim eyeshadow base. Fungsinya untuk mempertahankan rias mata
agar kuat menempel pada mata. Cara aplikasi eyeshadow adalah sebagai berikut. Kita beri warna gelap pada bagian luar dengan menggunakan kuas, di mana kuas tersebut dipergunakan khusus untuk satu warna eyeshadow, satu kuas. Kita oleskan eyeshadow warna gelap pada ujung mata, kemudian kita ratakan atau kita blend. Pada bagian tengah kita beri eyeshadow warna hijau tua. Kemudian kita beri eyeshadow cair. Ada dua macam eyeshadow, yang menggunakan glitter dan yang tidak menggunakan glitter. Kita akan menggunakan yang glitter karena dipakai untuk make up malam. Setelah membaur dan kelihatan bagus, kita pergunakan eyeliner pada bagian atas mata, kemudian juga eyeliner pada bagian bawah mata. Kita sambungkan dengan eyeshadow di atasnya, sehingga rias mata menjadi lembut tapi tegas. Pada bagian pangkal mata, kita pergunakan eyeliner warna putih atau krem. Kemudian, cara memakaikan bulu mata akan dipergunakan 2 bulu mata biasa dan 1 buah bulu mata 3D atau bulu mata 3 dimensi. Ini akan menimbulkan kesan tegas dan lebih kelihatan halus. Pemasangan bulu mata dengan mempergunakan pinset. Dari bagian luar mata kita pasangkan terlebih dahulu, kemudian dilanjut ke bagian dalam mata. Selanjutnya kita beri pemerah pipi atau blush on di atas shading yang bawah tadi. Kemudian kita beri shimmering yang memberi kesan mengkilap. Ya, ini dapat kita oleskan pada bagian dahi tipis-tipis. Kemudian pada bagian hidung, di atas mulut dan dagu. Kemudian di atas pipi atau di atas blush on, sehingga memberi kesan akan lebih kelihatan menonjol. Selanjutnya akan kita aplikasikan lipstick, di mana sebelumnya akan kita buat bingkai terlebih dahulu. Bingkai lipstick dapat dipakai atau dapat menggunakan lip liner atau menggunakan lipstick yang warnanya setingkat lebih tua daripada lipstick yang akan kita pakai. Kita oleskan untuk membuat bingkai bagian bawah dari pangkal bibir ke tengah, kiri dan kanan. Pada bagian atas bibir kita bentuk cupido atau lekukan seperti jantung hati, akan memberi kesan bibir menawan. Setelah bingkai selesai, kita isi bingkai tersebut dengan lipstik warna yang kita kehendaki. Dengan memakai kuas, cara pemakaian yang hati-hati akan membentuk
bentuk bibir yang menawan. Terakhir, kita sapu dengan kuas agar bedak menjadi lebih halus dan menawan. Inilah hasil make up malam yang lebih kita tekankan pada make up pesta. Yang perlu diperhatikan pada rias wajah malam atau pesta adalah bagaimana cara membuat relief pada muka dengan teknik tinting, yaitu menonjolkan bagian yang bagus, ataupun dengan teknik shading untuk mensiasati atau menyembunyikan hal yang tidak bagus, sehingga menghasilkan kesan yang wajar dan tidak berlebihan. Demikianlah pembahasan tentang rias wajah malam atau make up pesta. Saya harapkan daring ini dapat memberikan petunjuk cara merias wajah malam atau pesta yang baik dan benar. Apabila ada pertanyaan, silahkan menanyakan pada grup diskusi forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.